Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Bang Lubis. Dalam video kali ini kita coba untuk saling mengingatkan, terutama kepada diri saya sendiri dan kita semua yang hari ini telah memilih bergabung bersama mengembangkan ide arah baru Indonesia. Dan hari ini episode kita adalah bersama Gelombang Rakyat Indonesia, organisasi baru kita, Gelora Indonesia. Semangat yang kita bangun dan berulang-ulang disampaikan kepada kita adalah semangat berkontribusi. Kenapa semangatnya berkontribusi? Karena kesadaran masing-masing kita untuk mempersembahkan yang terbaik dari yang kita miliki, untuk membangun bangsa kita, mewujudkan visi besar apa yang kemudian kita inginkan menjadikan Indonesia kekuatan 5 besar dunia adalah membutuhkan persembahan yang terbaik dari masing-masing kita. Setiap kita perlu merenung, setiap kita perlu mencari, setiap kita perlu menemukan kelebihan apa yang ada pada diri kita. Setiap kita perlu menggali dan kemudian melipat gandakan potensi-potensi yang ada pada diri kita dan menjadikan potensi tersebut sebagai kontribusi kita, prestasi kita, sebagai sesuatu yang bisa kita persembahkan untuk bangsa kita yang tercinta ini. Sahabat-sahabat sekalian, bukankah dari sejarah panjang perjalanan yang selama ini kita lihat dari sejarah, telah begitu banyak contoh-contoh kontribusi yang bisa kita lihat untuk mengembangkan kebaikan-kebaikan dalam bernegara, mengembangkan agama dan seterusnya. Kalau kita tarik ke kisah Nabi Ibrahim, kita tentu tahu bagaimana kisah semut yang ikut membantu membawa air meskipun sedikit dari apa yang dia mampu bawa. Dia ingin ikut memadamkan api meskipun mungkin bagi sebagian orang air yang dibawa oleh semut ini tentu tidak bisa memadamkan api secara logika, tapi semut tidak ingin kehilangan kesempatan dari dirinya untuk memberikan kontribusi terbaik sekuat kemampuannya. Kita juga dapatkan hikmah dari sejarah bagaimana bukan hanya semut yang ikut berperan dan mengambil kesempatan berkontribusi. Dalam riwayat itu juga disampaikan ada katak juga yang ikut ingin berkontribusi, ikut memadamkan api yang kemudian akan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Bukan cuma itu sahabat sekalian, dalam riwayat yang sahih juga kita bisa temukan bagaimana kemudian proses perjalanan hijrah Rasulullah SAW saat kemudian bersama Abu Bakar As-Siddiq sampai di sebuah gunung yaitu Gunung Sur. Orang-orang jahiliyah kemudian mencari Rasulullah dan hampir menemukan Rasulullah. Saat itu juga saat Rasulullah masuk ke dalam gua itu dengan cepat, laba-laba kemudian merangkai jaring-jaringnya untuk menutupi pintu gua tersebut sehingga tidak seorang pun mengetahui bahwa Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq berada di dalam gua tersebut. Bahkan kemudian ada burung yang juga merangkai sarangnya, ya, seakan-akan dia kemudian beristirahat di dalam gua tersebut, sehingga membuat orang-orang kafir Quraisy kemudian merasa yakin bahwa tidak mungkin ada orang berada di dalam gua tersebut. Ini adalah kontribusi dari seekor burung, kontribusi dari laba-laba. Sebagaimana juga tadi dalam kisah Nabi Ibrahim ada semut yang juga berkontribusi. Hikmah apa yang bisa kita ambil? Bahkan kemudian makhluk-makhluk Allah, bahkan hewan-hewan pun tidak mau kehilangan kesempatan untuk mempersembahkan yang terbaik dari yang mereka miliki. Kalau kita tarik kemudian dalam sejarah, kita akan lihat bagaimana para sahabat juga semua menyadari kelebihan-kelebihan mereka. Dan mereka kemudian menunjukkan kemampuan mereka, kehebatan mereka, potensi yang ada pada diri mereka, kelebihan-kelebihan mereka, dan semua dipersembahkan untuk membantu Rasulullah mengembangkan dakwah Islam. Kita tentu tahu sebagaimana dalam sejarah bagaimana Umar bin Khattab menunjukkan kontribusinya dengan ketegasannya ketika kemudian dia masuk ke dalam Islam, langsung memperkuat barisan umat Islam yang sebelumnya sangat direndahkan, intimidasi yang luar biasa dari orang-orang kafir. Tapi kemudian saat Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam, positioningnya kemudian berubah
karena kontribusi Umar bin Khattab dengan ketegasan dan keberaniannya. Kita juga kemudian mengetahui bagaimana ada Abdullah bin Mas'ud, bagaimana membantu Rasulullah dalam berdakwah dengan kemampuannya, dengan suaranya yang merdu, dan kemudian bagaimana keterampilan dia dalam berdakwah. Kita tahu juga bagaimana Bilal bin Rabah dengan sekuat tenaganya, daya upayanya ikut mensupport dakwah Rasulullah. Dan begitu banyak sahabat-sahabat yang lain yang kemudian kita temukan seperti apa kontribusinya. Sederetan nama-nama sahabat Rasulullah yang kita temukan dalam sejarah-sejarah yang sahih. Semua mereka memiliki keunikan, memiliki ciri khas, memiliki kelebihan-kelebihannya sendiri, memiliki kehebatan dari potensi mereka, dan semua menjadi bagian kenangan indah sampai hari ini. Rangkaian dari kontribusi mereka masing-masing, rangkaian dari kelebihan-kelebihan mereka dikolaborasikan menjadi sebuah kekuatan besar, sehingga kita tahu perjalanan dakwah Islam hanya membutuhkan waktu yang singkat bisa menyebar ke seluruh dunia. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini yang kita butuhkan adalah kesadaran bagaimana kita bisa menemukan, menggali potensi dan kelebihan kita, dan bagaimana merangkai potensi kita tersebut dikolaborasikan dengan potensi-potensi saudara-saudara kita yang lain, sahabat-sahabat kita yang lain yang ada di Indonesia ini. Perbedaan bukan lagi menjadi persoalan bagi kita dalam membangun bangsa ini. Perbedaan justru menjadi kekuatan bagi kita untuk sama-sama berkolaborasi, merangkai setiap potensi kita menjadi kekuatan membangun Indonesia kita. Semoga bersama gelombang rakyat kita sama-sama bisa membangun bangsa kita menjadi lebih kuat, bahkan sesuai dengan visi kita, menjadikan Indonesia kekuatan 5 besar dunia. Mari kita kuatkan semangat kita berkolaborasi untuk semua potensi-potensi yang ada pada diri kita. Jangan pernah merasa diri kita tidak bisa apa-apa. Jangan pernah merasa bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Di dalam gerakan ini, setiap orang memiliki peluang yang besar untuk mempersembahkan yang terbaik dari kemampuannya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.